Indonesia telah menjalani masa penjajahan oleh beberapa negara sepanjang sejarahnya. Berikut adalah beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia dan periode waktu penjajahan mereka. Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung selama hampir 3 abad, yaitu dari tahun 1602 hingga 1949. Proses penjajahan ini dimulai dengan kedatangan perusahaan dagang Belanda yang bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Pada awalnya, VOC didirikan sebagai perusahaan dagang untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC semakin kuat dan mulai mengambil alih wilayah-wilayah di Indonesia. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya dan membangun jaringan perdagangan yang menguntungkan. Selama masa kekuasaannya, VOC mengendalikan banyak pelabuhan dan membangun benteng-benteng untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka. Mereka juga menjalankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah ini, yang mengakibatkan penindasan terhadap rakyat pribumi dan menguras kekayaan alam Indonesia. Pada abad ke-19, VOC mengalami krisis keuangan yang serius dan pada tahun 1799, perusahaan ini dibubarkan. Namun, Belanda tidak meninggalkan wilayah yang mereka kuasai. Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan dan menjadikan Indonesia sebagai koloni langsung di bawah pemerintahannya. Selama periode penjajahan ini, Belanda menerapkan kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Mereka memaksakan sistem tanam paksa di bidang pertanian, mengambil alih tanah rakyat, dan memperlakukan penduduk pribumi sebagai warga kelas 2. Selain itu, pendidikan dan kesempatan kerja terbatas hanya diberikan kepada orang Belanda atau orang Indonesia yang berhubungan dekat dengan mereka. Pada awal abad ke-20, gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda semakin kuat. Beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin nasionalis lainnya mulai memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, menandai awal dari perjuangan merebut kemerdekaan secara fisik dari penjajahan Belanda. Setelah periode perang dan negosiasi diplomatik, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Proses ini tidak berjalan mulus dan terdapat konflik dan pertempuran yang berlangsung selama beberapa tahun setelah proklamasi. Penjajahan Belanda di Indonesia meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Periode penjajahan ini menjadi masa kegelapan bagi rakyat Indonesia, namun juga menjadi pemicu kesadaran nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia adalah periode ketika Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia II. Penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Berikut adalah ringkasan tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Pemicu penjajahan Jepang, pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor dan menduduki sejumlah wilayah di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaya, Singapura, dan Hong Kong. Jepang berkeinginan untuk menguasai sumber daya alam dan wilayah strategis di Asia, termasuk Indonesia. Penyerbuan Jepang ke Indonesia, pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara Singapura dan menyerbu pulau-pulau di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Serangan ini dilakukan secara cepat dan mengakibatkan Jepang berhasil merebut sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Pendudukan Jepang, setelah berhasil merebut wilayah Indonesia, Jepang mendirikan pemerintahan militer dengan Komando Tentara Pusat yang berpusat di Jakarta. Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perang mereka di Asia Timur. Pemberontakan dan penindasan, selama penjajahan Jepang, terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kebijakan Jepang. Salah satu pemberontakan terbesar adalah pemberontakan DITI di Jawa Barat. Namun, Jepang merespon pemberontakan dengan tindakan keras dan kekerasan terhadap penduduk setempat. Pendidikan dan nasionalisme, meskipun penjajahan Jepang berlangsung singkat, Jepang juga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada rakyat Indonesia.
Banyak sekolah dan universitas didirikan dengan bahasa pengantar Jepang. Selama masa ini, terjadi pula peningkatan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Pembebasan Indonesia, pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah penyerahan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Momen ini menandai berakhirnya penjajahan Jepang dan dimulainya perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya. Meskipun penjajahan Jepang relatif singkat, masa ini memiliki dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia. Penjajahan Jepang mengubah lanskap politik, sosial, dan budaya Indonesia, dan mempengaruhi pergerakan nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia setelahnya. Britania Raya. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan baru dengan Asia. Pada tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) didirikan dan menjadi kekuatan dominan di wilayah Hindia Timur. Namun, pada akhir abad ke-18, Britania Raya mulai tertarik untuk memperoleh bagian dari perdagangan yang kaya di wilayah tersebut. Pada tahun 1811, Britania Raya melancarkan serangan terhadap Hindia Belanda yang lemah karena terlibat dalam perang dengan Prancis. Pada tahun yang sama, Jawa berhasil dikuasai oleh Britania Raya di bawah komando Sir Thomas Stamford Raffles. Namun, pada tahun 1816, dalam Traktat London, Inggris mengembalikan Jawa ke tangan Belanda. Setelah revolusi industri di Britania Raya pada abad ke-19, permintaan akan bahan baku dan pasar untuk produk industri meningkat. Hal ini memicu minat Britania Raya untuk memperoleh kendali langsung atas sumber daya alam di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1824, dalam Traktat London, Inggris dan Belanda menetapkan batas wilayah kekuasaan masing-masing di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Inggris memperoleh pulau-pulau di sekitar Selat Malaka, termasuk Pulau Penang, Singapura, dan Malaka. Pada tahun 1873, Britania Raya mengambil alih administrasi Pulau Andaman dan Nicobar dari India Britania. Hal ini merupakan langkah awal mereka dalam menjajah wilayah-wilayah di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Pada tahun 1901, Britania Raya membentuk Netherlands Indische Komisi yang bertujuan untuk menyelidiki potensi ekonomi dan politik Hindia Belanda. Komisi ini memberikan laporan yang merekomendasikan peningkatan kontrol ekonomi dan politik Britania Raya di Hindia Belanda. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda selama Perang Dunia II. Britania Raya terpaksa meninggalkan wilayah tersebut. Namun, setelah berakhirnya perang, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan Britania Raya berusaha untuk memulihkan kekuasaannya. Pada tahun 1946, Britania Raya mengirimkan pasukan untuk merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia. Namun, perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh pemimpin nasionalis seperti Soekarno dan Hatta terus berlanjut. Pada tahun 1949, Britania Raya akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menandatangani Persetujuan Linggarjati dengan Republik Indonesia Serikat, yang diikuti oleh penarikan pasukan Britania Raya dari Indonesia. Sejak itu, hubungan antara Britania Raya dan Indonesia berkembang sebagai negara-negara merdeka yang saling menghormati. Meskipun terdapat sejarah menjajah yang rumit antara keduanya. Portugal. Portugal merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki sejarah panjang dalam menjajah wilayah-wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Periode penting dalam sejarah Portugal menjajah Indonesia terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Pada tahun 1511, bangsa Portugal yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque berhasil merebut kota Malaka dari tangan Kesultanan Malaka. Hal ini memberikan Portugal kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di wilayah tersebut. Penaklukan Malaka oleh Portugal membuka jalan bagi mereka untuk menjajah wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selama beberapa dekade berikutnya, Portugal mendirikan benteng-benteng dan pos-pos perdagangan di berbagai pulau di Indonesia.
Mereka memanfaatkan pos-pos ini untuk mengendalikan dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Bangsa Portugal menjadikan Maluku, terutama Pulau Ternate dan Tidore, sebagai pusat kekuasaan dan produksi rempah-rempah. Pada periode ini, bangsa Portugal juga menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatera. Mereka memperoleh akses ke perdagangan lokal dan memanfaatkan pos-pos dagang mereka untuk mengendalikan aliran rempah-rempah dari wilayah tersebut. Namun, kekuasaan Portugal di Indonesia tidak berlangsung lama. Pada pertengahan abad ke-17, kekuatan ekspansi Belanda mulai mengancam kedudukan Portugal. Bangsa Belanda datang dengan tujuan yang sama, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Setelah berbagai pertempuran dan konflik, Belanda berhasil menggantikan Portugal sebagai kekuatan dominan di wilayah Nusantara. Pada tahun 1808, Belanda sepenuhnya menggantikan Portugal dan menjadi penguasa kolonial di Indonesia. Portugal kehilangan sebagian besar wilayah dan pos-pos perdagangannya di Indonesia. Dalam sejarahnya menjajah Indonesia, Portugal memberikan pengaruh budaya dan agama yang masih terlihat hingga saat ini. Agama Katolik yang diperkenalkan oleh bangsa Portugal tetap menjadi agama minoritas yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Flores, Timor, dan Maluku. Beberapa peninggalan sejarah Portugis juga masih ada, seperti benteng dan bangunan kolonial di kota-kota seperti Malaka dan Kupang. Meskipun Portugal tidak memegang kendali penuh atas Indonesia selama waktu yang lama, peran mereka dalam sejarah perdagangan dan kolonialisasi di wilayah ini tetap signifikan dan memberikan dampak yang bertahan lama. Spanyol. Sejarah penjajahan Spanyol di Indonesia berawal pada abad ke-16. Pada saat itu, Spanyol merupakan salah satu kekuatan kolonial yang kuat di Eropa dan sedang mencari jalur perdagangan baru ke Asia. Pada tahun 1521, penjelajah Portugis bernama Ferdinand Magellan yang berlayar di bawah bendera Spanyol tiba di Kepulauan Filipina. Namun, Magellan tewas dalam pertempuran dengan suku-suku pribumi setempat. Setelah kematian Magellan, Spanyol tetap melanjutkan upaya kolonisasi di wilayah ini. Pada tahun 1565, Spanyol mendirikan koloni permanen di Manila, yang kemudian menjadi ibu kota Kepulauan Filipina. Manila menjadi pusat perdagangan dan administrasi Spanyol di wilayah tersebut. Pada awalnya, Spanyol tidak langsung berusaha menjajah wilayah-wilayah lain di Indonesia. Mereka fokus pada upaya mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di Maluku, terutama rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Spanyol menganggap kepemilikan dan kendali atas Maluku adalah prioritas strategis mereka, karena rempah-rempah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar Eropa. Namun, upaya Spanyol untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku tidak berjalan lancar. Mereka menghadapi persaingan sengit dengan bangsa Portugis yang juga memiliki minat serupa di wilayah tersebut. Terjadi pertempuran dan konflik antara Spanyol dan Portugis untuk menguasai kepulauan ini. Pada akhirnya, melalui perjanjian Saragossa tahun 1529, Spanyol mendapatkan hak berdagang di Kepulauan Maluku, sedangkan Portugis mendapatkan hak berdagang di wilayah Timor. Selain upaya di Maluku, Spanyol juga melakukan ekspedisi ke wilayah lain di Nusantara. Pada tahun 1569, Spanyol mendirikan sebuah pos dagang di Tidore, sebuah pulau di sebelah utara Maluku. Namun, kehadiran Spanyol di Tidore tidak bertahan lama karena pertempuran dengan Ternate, pulau tetangganya. Pada abad ke-17, kekuatan kolonial Spanyol mulai melemah dan fokusnya bergeser ke wilayah-wilayah lain di dunia. Pada saat yang sama, kekuatan kolonial Belanda semakin menguat di wilayah Nusantara. Belanda berhasil mengusir Spanyol dari Maluku pada tahun 1605, dan dari Tidore pada tahun 1663. Dengan pengusiran Spanyol dari wilayah-wilayah strategis, peran Spanyol dalam sejarah penjajahan Indonesia menjadi semakin terbatas. Meskipun demikian, jejak Spanyol tetap ada dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang budaya dan agama. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Spanyol, dan pengaruh agama Katolik Spanyol masih terlihat di beberapa daerah.